Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bertemu lagi bersama saya Rifki Rinaldi dengan NIM 1906167. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa sih ilmu sosial dan juga ilmu pengetahuan sosial itu? Kita simak yang berikut ini. Yang pertama yaitu membahas mengenai ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau biasa disingkat dengan IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar maupun di menengah. Nah, adapun perbedaannya antara ilmu sosial dan juga ilmu pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Nah, ilmu sosial sendiri ialah bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sosial hanya bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Nah, hanya bersifat pendidikan. Lalu poin bahasan yang kedua mengenai tujuan atau target yang ingin dicapai dalam suatu hal mengenai pembelajaran IPS. Ya, targetnya itu apa aja sih? Nah, di sini dibahas. Menurut Rudi Gunawan mengemukakan bahwa pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Berlanjut poin bahasan yang ketiga yaitu mengenai unsur-unsur dalam perencanaan pembelajaran pendidikan IPS. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan yang dicantumkan dalam pembelajaran IPS adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum. Lalu yang kedua ada pokok bahasan. Nah, pokok bahasan ini penting. Pokok bahasan menunjukkan judul materi pelajaran yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu pembelajaran IPS. Nah, next yang selanjutnya, yang ketiga ada metode mengajar. Nah, metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajar setiap pokok bahasan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, berlanjut ke poin yang selanjutnya yaitu yang keempat mengenai media dan sumber. Nah, media dan sumber ini setiap pokok atau satuan bahasan yang dicantumkan pula media atau alat bantu dan buku sumber yang digunakan. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kelima ada evaluasi pengajaran. Nah, ini sangat penting. Dalam pembelajaran IPS, hendaknya diadakan evaluasi di setiap pembelajaran maupun di akhir semester. Nah, hal ini itu sangat penting. Lalu yang selanjutnya ada waktu. Nah, ini soal waktu. Tentukan jumlah waktu yang dialokasikan sehingga sejak awal sudah dapat diketahui apakah perencanaan pembelajaran IPS itu dibuat dapat diselesaikan pada waktunya. Nah, berlanjut ke poin bahasan yang keempat mengenai bagaimana strategi pengembangan materi pembelajaran IPS. Nah, kita bahas yang pertama ada pembelajaran otentik atau dalam bahasa Inggris yaitu authentic instruction. Nah, apa sih pembelajaran ini? Pembelajaran ini ialah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dalam konteks yang bermakna sehingga menguatkan ikatan pemikiran dan keterampilan memecahkan masalah-masalah penting dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi yang kedua ada pembelajaran berbasis inquiry. Nah, atau dalam bahasa Inggris inquiry based learning. Pembelajaran ini yaitu memaknakan strategi pembelajaran dengan metode-metode
pengetahuan alam sehingga dapat diperoleh pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi seperti itu. Lalu berlanjut ke poin yang ketiga, ada pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggris problem based learning. Nah, pembelajaran ini ialah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang ada di dunia nyata atau di sekelilingnya sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang poin yang D yaitu pembelajaran layanan atau dalam bahasa Inggris service learning. Nah, pembelajaran ini yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur lembaga pendidikan atau merefleksikan layanan. Nah, jadi seperti itu, merefleksikan layanan. Nah, lanjut ke poin yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis kerja atau work based learning, yaitu pembelajaran ini pendekatan pembelajaran yang menggunakan konteks tempat kerja dan membahas penerapan konsep mata pelajaran di lapangan. Lalu poin yang kelima yang saya bahas yaitu mengenai apa sih manfaat mempelajari pendidikan IPS, terutama bagi mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam. Nah, makanya itu kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat, dan ketika kita menemukan masalah akan lebih memudahkan kita untuk mencari solusinya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.